Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andriani dengan NPM 201701500197. Saya mahasiswa dari Universitas Indra Prasta, jurusan Bimbingan dan Konseling dari kelas Ekstensi B tahun 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah layanan, yaitu layanan bimbingan dan konseling klasikal, di mana layanan bimbingan dan konseling klasikal ini diharuskan untuk beradaptasi langsung atau bertatap muka langsung kepada peserta didik. Namun dikarenakan suasana saat ini sedang pandemi COVID-19, sehingga kita diharuskan untuk di rumah saja. Jadi kita akan melakukan layanan ini dari rumah atau kita akan melakukan secara online. Layanan ini dibuat untuk melengkapi tugas akhir untuk persyaratan kelulusan dari Universitas Indra Prasta PGRI. Tema yang akan saya ambil untuk praktek layanan bimbingan konseling klasikal ini yaitu meraih mimpi. Baik, sekarang kita mulai prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai layanan yang akan saya sampaikan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, saya pimpin doa ya. Kita berdoa di dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu dilancarkan segala urusan kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah tema tentang meraih mimpi. Kalian tahu nggak sih apa itu mimpi? Mimpi yang saya maksud di sini bukan berarti kalian tertidur lalu bermimpi ya. Kita beda cerita. Mimpi yang saya maksudkan adalah impian atau cita-cita yang akan kalian capai ke depannya. Kalian di sini semua pasti mempunyai impian dong, pasti memiliki cita-cita untuk masa depan kalian. Ya, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, saya ingin bertanya, apakah di sini kalian pernah menonton film Laskar Pelangi? Tahu kan film Laskar Pelangi? Apa sih cerita di dalam film tersebut? Ya, cerita di dalam film Laskar Pelangi tersebut yaitu menceritakan tentang perjuangan seseorang untuk mencapai mimpinya. Meskipun ia sadar kalau ia tuh bukan seseorang yang dari keluarga yang berada, bukan terlahir dari seseorang yang memiliki kemampuan yang hebat, baik dari materi atau dari hal lainnya. Tapi mereka tak pernah putus asa. Mereka selalu berjuang, selalu berusaha untuk mencapai mimpinya. Mereka selalu percaya kalau mereka pasti bisa mencapai mimpinya. Nah, di dalam film tersebut ada seorang yang bernama Ikal. Ikal bisa hingga berkuliah di luar negeri. Padahal ia berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana, bukan dari keluarga orang kaya atau keluarga mampu. Tapi ia bisa karena ia memiliki mimpi, karena ia memiliki usaha. Ia belajar dengan sungguh-sungguh tiada henti untuk mencapai mimpinya tersebut. Nah, saya punya kutipan seperti ini. Jika kamu berilmu, maka Tuhan akan mengangkat derajatmu. Ya, maksudnya itu, ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, kita akan mencapai kesuksesan untuk menaikkan derajat kita dari sekarang hingga menjadi lebih baik, seperti itu. Atau kita bisa mencapai mimpi kita, lebih tepatnya seperti itu, kalau kita memiliki usaha dan juga jangan lupa diselingi dengan doa. Kenapa? Karena setiap yang kita lakukan itu kita harus melibatkan Tuhan, kita harus tetap berdoa. Usaha dan juga berdoa itu kunci utama kita untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita yang ingin kita capai. Di sini kalian pasti semuanya memiliki cita-cita dong. Ada yang ingin menjadi dokter, ingin menjadi pengusaha, ingin menjadi guru, ingin menjadi abdi negara, atau cita-cita yang lainnya gitu. Setiap orang pasti memiliki impian, memiliki cita-cita, memiliki tujuan dari sejak ia kecil. Nah, sehingga tujuan hidup itu, cita-cita itu yang akan membuat kita termotivasi untuk
melakukan hidup yang lebih baik, untuk misalkan untuk menjadi kita belajar lebih giat karena untuk mencapai tujuan hidup kita, untuk mencapai cita-cita kita, seperti itu. Apa sih hal yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Itu banyak banget ya, misalkan kayak belajar, kita mencari-cari, misalkan kita mau menjadi pengusaha. Sekarang kan media teknologi sudah canggih ya, kita cari-cari di YouTube gitu, misalkan bagaimana cara menjadi pengusaha yang sukses. Nah, selain itu juga ada beberapa tips dan juga ada beberapa cara untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai gitu, cita-cita yang ingin kita capai. Seperti kita bisa menggunakan teknik ABCD. Apa sih teknik ABCD itu? Yang pertama itu teknik A, yaitu ambisi. Ambisi yang positif ya pastinya. Ambisi itu apa? Ambisi itu sebuah cita-cita, impian, atau keinginan yang ingin kalian capai ke depannya. Nah, kita harus bisa meraihnya dengan sebuah emosional, tapi emosional yang baik. Gitu, kita harus memiliki semangat yang positif untuk sesuatu hal positif gitu, untuk sesuatu hal yang ingin kita capai selama hal itu positif ya. Nah, yang kedua itu B. B itu bakat dan juga minat. Bakat dan minat itu kita jadikan sebagai potensi diri kita untuk meraih cita-cita kita. Kita sadar bakat kita, misalkan suara kita bagus. Nah, cita-cita kita menjadi penyanyi. Nah, kita bisa menggunakan bakat kita itu untuk meraih mimpi kita dengan cara kita terus melatih suara kita, melatih vokal kita. Bagaimana caranya agar suara kita itu tidak tidak terkalahkan oleh orang lain gitu. Mungkin suara kita memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kita harus latih terus suara-suara kita tersebut hingga suara kita itu memiliki ciri khas yang disukai oleh orang-orang lain, disukai oleh masyarakat luas, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu C, atau cara atau sebuah strategi. Strategi apa yang harus kita capai, yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, strateginya itu banyak. Misalkan kita harus belajar, itu pasti ya, itu wajib, kita harus belajar sesuai dengan apa yang ingin kita capai, sesuai dengan apa yang ingin kita tuju gitu. Nah, misalkan kamu ingin menjadi seorang musisi, kamu ingin bisa bermain alat musik dengan baik gitu. Berarti kita harus ngapain? Kita harus belajar bagaimana memainkan alat musik dengan baik. Kita bisa mengikuti les, kita mengikuti cara-cara yang ada di YouTube misalkan, atau kita mencari-cari tahu dengan berbagai macam cara, membeli buku atau hal selainnya. Tapi tetap kita harus menggunakan prakteknya juga, bukan hanya teorinya saja. Kita misalkan mau belajar bermain piano, kita harus cari dong nota lagu-lagu yang kita ingin sampaikan ke orang-orang kayak gitu. Kita cari nih di YouTube, di internet, nota lagu balok lagu seperti apa, misalkan seperti itu. Kalian cari, terus kalian harus praktekkan juga. Nggak mungkin kalian itu nggak dipraktekin, karena kalian nggak akan ngerti kalau nggak dipraktekin secara langsung. Nah, yang selanjutnya itu D, yaitu apa? Doa. Doa itu penting banget ya, wajib banget setiap umat. Maksudnya bukan hanya umat muslim, tapi setiap seluruh manusia gitu. Karena kita harus selalu melibatkan Tuhan di setiap kegiatan yang ingin kita lakukan, selama kegiatan itu positif ya. Nah, kita bisa aja berusaha sekuat mungkin, tapi kita nggak berdoa gitu. Kan yang memberi kita semua itu ya Tuhan gitu, ya Allah. Kalau Tuhan kita itu Allah sebagai umat muslim. Nah, yang memberikan kita semangat itu Allah, memberikan kita segala macam itu Allah. Percuma kita belajar, kita berusaha sekuat mungkin, tapi kita nggak melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus imbangin antara doa dan juga usaha. Gak boleh kita hanya usaha, terus usaha mati-matian. Kalian berusaha dari pagi sampai malam, kalian kurang tidur, kalian sampai begadang dan lain sebagainya, tapi kalian gak ada doanya, itu akan percuma. Atau mungkin kalian berdoa aja, yaudahlah saya berdoa aja, toh nanti juga Tuhan kabulin, tapi kalian gak ada usahanya, apa yang mau dikabulin, kayak gitu. Saya memiliki sebuah cerita, semoga cerita tersebut bisa kalian gunakan untuk motivasi agar kalian itu lebih semangat dalam mencapai cita-cita atau impian yang ingin kalian capai.
Semoga kalian bisa ambil hikmahnya, sisi positifnya dari cerita tersebut. Jadi ceritanya seperti ini. Saya memiliki seorang teman, seorang kenalan, di mana dia itu seorang tentara. Dia memiliki cita-cita tersebut dari sejak dia SD, sejak dia kecil. Nah, dia bilang ke orang tuanya kalau dia ingin menjadi seorang tentara aja kalau udah besar gitu. Mah, aku kalau udah besar mau jadi tentara aja gitu. Dan orang tuanya pun mendukung cita-cita tersebut. Sehingga setelah dia menyelesaikan sekolahnya, dia berusaha, dia mencari tahu kapan pendaftarannya itu dibuka, bagaimana persyaratannya, apa yang harus dia lakukan. Dia berusaha mencari tahu. Nah, akhirnya ketika pendaftarannya tersebut dibuka, dia mendaftar. Nah, ketika dia mendaftar pertama kalinya, mungkin dia gagal. Kenapa dia gagal? Karena ada sesuatu hal yang tidak mendukungnya. Salah satu kegagalannya itu mungkin fisiknya kurang memadai, karena kan untuk mendaftar itu sudah ditentukan fisiknya itu minimal 163. Mungkin dia kurang cuman sekitar 1 atau 2 cm. Tapi kan 1 atau 2 cm itu menyebabkan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Nah, akhirnya dia gagal di situ. Dia berusaha untuk mencari cara bagaimana sih biar fisik saya itu bisa mencapai sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Akhirnya dia berusaha mencari olahraga. Dia berusaha olahraga yang tepat untuk meningkatkan tinggi tubuhnya. Dia berusaha olahraga, terus dia juga mencari vitamin atau suplemen, atau dia membeli susu gitu kan, buat meningkatkan tinggi badannya itu agar bisa masuk sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Akhirnya dia berusaha. Akhirnya setelah berusaha dia daftar lagi. Nah, setelah daftar lagi masih ada sesuatu hal yang membuat dia gagal. Dia terus mendaftar, dia nggak pernah lelah, dia nggak pernah berhenti. Kurang lebih dia sudah 11 kali gagal gitu kan. Dari yang pertama itu dia daftar yang paling tinggi, dia daftar ke Akmil, terus dia daftar Akmil itu gagal, dia turunkan ke Bintara. Dia ke Bintara juga gagal, akhirnya dia mencoba ke Tamtama. Dan akhirnya dia keterima di Tamtama. Dia juga sudah daftar ke Jakarta beberapa kali, dia daftar di Jakarta dan gagal terus. Akhirnya dia daftar ke Bandung. Nah, setelah di Bandung akhirnya pun diterima dengan pangkat Tamtama di daerah Bandung gitu kan. Dan itu pun dia sudah pasrah sebenarnya, bukannya pasrah tapi dia sudah berusaha, dia mencoba yang terbaik, dia mencari cara apa sih yang kurang dari dalam diri saya sehingga saya nggak lolos. Nah, ketika dia tahu apa kekurangannya, dia berusaha, dia terus mencari cara untuk mencapai kekurangannya tersebut, untuk melengkapi kekurangannya tersebut. Nah, akhirnya dia bisa mencapai tujuan dia. Dia bisa mencapai cita-cita yang dia impikan dari sejak dia kecil, dari sejak dia SD gitu kan. Dia nggak pantang menyerah, dia selalu berusaha, dia selalu semangat. Dan walaupun dia sempat merasa ya udahlah kalau misalkan saya nggak lulus, saya mau beralih haluan kayak gitu kan. Tapi dia tetap berusaha sampai dia itu keterima di batas waktu terakhir gitu. Maksudnya batas persyaratan daftar itu kan usia 22 kalau nggak salah. Dan usia dia itu udah mentok. Kalau misalkan dia daftar lagi tahun depan, dia udah nggak bisa gitu. Itu udah terakhir kali dia daftar. Dia udah, ya udah, kalau emang rezeki nggak akan kemana. Intinya udah berusaha, dia udah sekuat tenaga, dia selalu berusaha apapun yang memang dibutuhkan gitu. Misalkan emang ini kurangnya A, ya saya berusaha buat ngejar A. Kurangnya di B, saya akan berusaha buat ngejar di B. Tapi dia nggak pernah pantang menyerah gitu. Dan kenapa dia berpikir untuk ya udah, karena ya emang itu batas usianya gitu. Bukannya dia nggak mau berusaha lagi, bukan dia nggak mau berjuang lagi, tapi ya karena persyaratannya seperti itu. Tapi setelah dia berpikir kayak gitu, dia tetap berusaha. Dan ternyata terakhir kali itu dia berhasil. Dia bisa menjadi yang sekarang. Dia bisa menjadi seorang abdi negara, seorang tentara yang dia cita-citakan, yang dia impikan dari sejak dia kecil, dari sejak dia SD. Dan itu salah satu hal yang mungkin kalau orang lain ngerasa gagal sekali, oke, mereka akan berusaha lagi. 2 kali, 3 kali mereka akan tetap berusaha. Tapi kalau udah berkali-kali, mereka akan berpikir ya udah gitu,
udah capek gitu berusaha berjuang, toh saya juga udah berusaha, intinya udah berdoa tapi gagal, tapi dia enggak, dia tetap berusaha, dia tetap berjuang. Itulah kenapa kita harus tetap berjuang, berusaha, gak boleh juga kita pantang menyerah, kita nggak boleh lupa untuk berdoa juga ya, supaya kita bisa mencapai apa yang kita impikan. Pendapat kalian tentang sebuah cerita yang telah sampaikan, apakah kalian termotivasi untuk mencapai cita-cita kalian? Apakah kalian semakin semangat? Apakah kalian ingin terus berjuang untuk cita-cita kalian? Ya, jadi nggak ada sesuatu hal yang sia-sia. Kalau kita mau berusaha, kita mau berjuang, kita akan bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Apakah cerita yang tadi itu ada hikmahnya? Tentunya pasti ada. Cerita tersebut itu bisa memotivasi kita. Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Bisa sampai sekarang ini menjadi seorang tentara, seorang abdi negara yang dipercaya oleh negara untuk menjaga negaranya gitu kan. Karena dia orang yang pantang menyerah. Begitupun kita harus memiliki sifat seperti itu. Kita harus mencontohnya. Mencontohnya dalam apa? Dalam hal yang pantang menyerah, dalam hal semangatnya, motivasinya, seperti itu. Kita nggak boleh langsung menyerah gitu aja ketika kita gagal. Gagal itu sesuatu hal yang wajar. Sebenarnya nggak ada hal yang gagal, cuman bagaimana caranya yang tepat. Mungkin cara yang belum tepat sehingga kalian belum bisa mencapai yang kalian impikan, kayak gitu kan. Tapi ketika kalian menemukan sesuatu hal yang tepat, cara yang tepat, kalian akan bisa mencapainya. Kalian bisa menggenggam impian kalian, cita-cita kalian, seperti itu. Ya, apa sih yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita, mencapai impian, mencapai tujuan yang kita inginkan? Nah, tentu ada beberapa tips, ada beberapa cara. Nah, misalkan cita-cita, impian itu harus tertuju dengan spesifik. Jadi kalian tahu apa yang kalian ingin tuju gitu. Tapi misalkan gini, boleh gak sih Bu kalau misalkan kita punya impian 2 sekaligus dalam waktu yang sama? Sebenarnya nggak masalah kita bermimpi hal yang berbeda dalam satu waktu. Misalkan kamu mau menjadi musisi, tapi kamu mau menjadi dokter. Cuman kamu harus tahu apakah tujuan kalian itu memiliki jalur yang sama. Kalau misalkan kalian memiliki 2 tujuan, tapi jalurnya yang berbeda, yang satu ke A, yang satu ke B, apakah kalian bisa mencapainya? Kalian gak akan bisa fokus untuk keduanya. Yang ada kalian gak bisa mencapai tujuan dari kalian. Kalian harus memiliki tujuan yang utamanya itu apa gitu. Kalian harus fokuskan tujuan yang benar-benar kalian ingin capai, kayak gitu. Misalkan kamu ingin menjadi seorang dokter, tapi kamu menjadi musisi yang seperti tadi saya katakan. Nah, apakah dokter dengan musisi itu sejalur gitu kan? Kalau misalkan mungkin kalian tujuan utamanya ke dokter, tapi setelah kalian mencapai sesuai yang ingin kalian tuju gitu, kalian udah mendapatkan apa yang kalian inginkan, saya mau jadi musisi tapi sebagai sampingan aja. Kalau misalkan kalian lagi di waktu senggang gitu kan, gak mungkin dong kalian pasien sakit sama kalian dinyanyiin, kayak gitu ya. Terus tips yang kedua itu memiliki tolak ukur dan juga indikator yang jelas. Kalian harus tahu kemampuan kalian itu di mana. Kalian bisa nggak mencapai apa yang ingin kalian capai? Sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin asal kita mau berdoa dan usaha. Tapi kita juga harus tahu gitu. Kita harus mengejarnya sesuai dengan kemampuan kita. Gak boleh kita paksakan terus. Pokoknya saya harus bisa berjuang mencapai di usia sekian, gitu kan? Kalian terus berusaha berjuang, kalian belajar gak ada hentinya, pagi siang sore malam kalian sampai begadang, kalian gak tidur, itu yang ada malah merusak fisik kalian sendiri. Bukannya kalian mencapai tujuan, tapi kalian bisa jatuh sakit, kayak gitu. Kalian boleh berjuang, kalian boleh berusaha, tapi tetap kalian harus care sama diri kalian sendiri. Nah, misalkan kalian mau di usia 25 tahun, pokoknya saya harus punya rumah. Terus ketika kalian usia 25 tahun, kalian belum kebeli rumah, terus kalian kayak, udahlah males, ngapain sih berjuang, kayak gitu. Itu gak boleh, karena mungkin bukan di usia 25, tapi di usia 30 mungkin kalian baru bisa. Itu kalian harus tetap berjuang meskipun
usia kalian yang kalian targetkan itu udah kelewat, tapi cita-cita kalian itu nggak akan pernah kelewat. Kalian harus tetap berjuang, kalian harus tetap berusaha. Nah, terus tips yang ketiga, tujuan dapat diuraikan menjadi langkah-langkah yang jelas dalam bentuk aktivitas. Nah, tujuannya itu misalkan kalian ya, kayak tadi mau beli rumah gitu. Terus kalian harus punya strategi, punya cara untuk mencapainya tersebut. Misalkan caranya kalian harus menabung. Kalian harus tahu sih, misalkan harga rumah tersebut 200 juta. Berarti kan kalian membutuhkan biaya sekian. Nah, terus gimana cara mencatatkan biaya sekian? Kamu harus bekerja, kamu harus berusaha, kamu harus bekerja. Nah, gimana biar bisa terkumpul? Nah, kalian setelah bekerja, setelah berusaha, kalian cicil, kalian tabung. Kira-kira untuk mencapai angka segitu dalam waktu sekian, misalkan dalam waktu 5 tahun. Saya harus bagaimana? Berarti kita alokasikan, misalkan sebulannya berapa gitu kan. Gak bisa yang sekaligus saya harus dapat uang sekian untuk bangun rumah, itu gak mungkin bisa. Jadi kita harus cicil sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit, kayak gitu. Ada tips-tipsnya, ada tangganya masing-masing gitu. Nggak mungkin langsung kalian nyampe ke atas kalau kalian nggak melewati anak tangga yang ada di bawahnya, kayak gitu. Tips yang keempat yaitu pastikan hal itu sesuatu hal yang realistis. Jadi harus bener adanya, realistis gitu, nyata. Jangan sampai kamu ingin memiliki cita-cita aku mau punya rumah yang bisa melayang di atas awan gitu kan. Itu kayak logika gitu kan, kalian mau punya rumah di atas awan, terus kehidupan kalian kayak gimana gitu, kalian bersosialisasi kayak gimana, kalian terbang gitu kan, kalian hidup sama burung gitu kan, itu kan gak realistis mungkin ya menurut saya, gak tahu kalau menurut kalian. Jadi harus logis, harus yang benar-benar emang ada nyatanya, kayak gitu. Sesuatu hal yang ingin kalian capai itu, suatu hal cita-cita kalian itu sesuatu hal yang benar, suatu kenyataan, kayak gitu. Terus yang terakhir juga, target waktu yang jelas. Target waktu yang jelas itu ya misalkan kayak tadi yang saya katakan, di usia 25 saya harus sudah punya rumah. Tapi tetap itu sebagai motivasi kalian sih. Itu kalian gunakan sebagai motivasi untuk mencapainya, biar kalian lebih semangat. Misalkan usia kalian sekarang 20 tahun, target kalian itu memiliki rumah di usia 25, berarti kan ada waktu 5 tahun untuk mencapainya kalian. Nah, itu akan kalian gunakan untuk mencapainya. Pasti kalian ketika waktunya udah tinggal setahun atau 2 tahun lagi, wah, setahun lagi nih, ternyata dana yang saya ini masih kurang banyak gitu kan, berarti kamu akan berusaha mencari cara lebih gitu dari yang biasanya kalian lakukan, lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi. Itu kenapa kita harus menentukan waktu yang jelas kapannya kalian bisa mencapai target yang kalian impikan dan kalian cita-citakan, kayak gitu. Ya, jadi setelah beberapa hal yang telah saya sampaikan, apakah ada sesuatu hal yang bisa kalian ambil? Apakah ada manfaatnya dari materi tentang meraih impian, tentang meraih mimpi tersebut? Pastinya ada ya, untuk kehidupan kalian di masa depan, yang jelas untuk mencapai cita-cita kalian. Nah, terus apa sih kesan dan pesan yang bisa kalian ambil dari pertemuan kali ini? Ya, semoga kita semua bisa mencapai tujuan kita bisa menjadi apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, kita bisa menjadi suatu kebanggaan dari orang-orang tersayang, dari orang-orang yang sayang kita, seperti keluarga, orang tua. Mereka pasti akan bangga ketika kita bisa menjadi apa yang kita impikan. Ketika kita bisa mencapai tujuan, bisa mencapai cita-cita kita, pastinya mereka akan bangga. Bukan hanya diri kita sendiri, tapi orang-orang tersayang kita, orang-orang terdekat kita pun pasti akan merasakan sebuah kebanggaan kepada diri kita. Nah, untuk sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, untuk selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan, biar kita bisa diskusikan, kita bisa bicarakan bareng-bareng bersama-sama mencari solusinya, seperti itu. Gak perlu sungkan untuk bertanya, karena
Malas bertanya, malu bertanya, sesat di jalan. Seperti itu kan ya kalau kata pepatah. Ya, kalau misalkan butuh informasi atau memiliki informasi, kita bisa share, kita bisa berbagi ke teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Untuk kegiatan selanjutnya, nanti kita bicarakan seperti apa pertemuan selanjutnya, apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita lakukan selanjutnya, itu nanti kita bisa bicarakan. Ya, baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan semuanya bermanfaat, baik untuk diri saya atau untuk kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang mengenakan di hati, jika terdapat kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.